Shalom, jumpa kembali bersama saya Diah Dewi Ratnasari dalam program GKD Dagen Palur Saling Menyapa edisi hari ini Senin 13 April 2026 dan selamat Paskah untuk kita semua. Ya, memasuki Minggu Paskah yang kedua, berbicara tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Maka dasar firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 tentang Thomas yang ragu. Dan untuk mengawalinya saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang salah dari gambar ini? Memang itu adalah gambar Yesus yang keluar dari kubur, bahkan batunya sudah terguling. Tapi kira-kira apa sih yang mengganjal, yang beda kalau apalagi kita baca perikop dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Oke, mungkin ada yang berpikir, satu, kok bajunya lengkap? Padahal di bacaan Yesus menggunakan kain lenan. Kemudian yang kedua, loh kok pintunya kotak tapi batunya bulat? Atau yang ketiga, loh kok sudah nggak ada bekas luka di tangan, kaki, dan juga lambung Yesus? Nah, maka seharusnya gambar yang ada itu seperti lukisan ini, Caravaggio Yancey, yang judulnya adalah Incredulita de San Tommaso. Ini lebih realistis sebab Thomas pengen melihat luka, bekas paku, dan tombak di tubuh Tuhan Yesus. Tetapi melalui gambar inilah membuktikan bahwa raga Yesus yang bangkit ternyata tidak menjadi sempurna. Tetapi raga Yesus yang bangkit masih ada luka-lukanya, bahkan luka itu masih terbuka. Dan bahkan dalam tradisi budaya gereja Katolik dan Ortodok ada ikon seperti ini. Yesus yang membuka bahu, pundak, dan di sana masih ada lukanya. Dan ini ternyata ada ceritanya. Jadi kali itu Santo Bernardus dari kota Clairvaux mendapatkan penglihatan di mana dalam penglihatan itu Yesus berkata demikian. Sebetulnya ada luka yang sangat pedih di bahuku yang aku peroleh ketika aku memanggul salib sepanjang jalan sengsara. Namun sayangnya tidak ada yang mencatat dan menuturkannya. Jadi tidak hanya bekas paku di tangan, kaki, dan juga tombak di perut atau lambung Tuhan Yesus, tetapi ada juga luka yang sangat perih di bahu Yesus. Dan sekali lagi, Yesus yang bangkit itu raganya masih babak belur, masih babak bundas. Bahkan ketika Maria Magdalena Yesus menampakkan diri kepadanya, ia tidak langsung mengenal Yesus karena raga Yesus masih rusak, bahkan mengira saat itu Yesus adalah tukang kebun. Ya, raga Yesus yang bangkit bukanlah raga yang sempurna. Sekali lagi masih banyak luka-lukanya. Tetapi melalui luka-luka itu menjadi sarana untuk membuktikan kepada para murid dan kita semua bahwa kebangkitannya itu nyata. Coba Yesus yang bangkit itu menjadi glowing seperti gambar yang pertama tadi. Atau ketika kita pakai filter Instagram, jadi glowing. Dan itu membuat susah percaya. Sekali lagi, di tengah luka, di tangan, kaki, lambung, bahkan pundak Yesuslah, itu semua yang membuat para muridnya percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, sahabat Kristus, seringkali kita sebagai orang percaya atau bahkan gereja membicarakan kesembuhan ilahi ketika mungkin divonis dokter sakit kanker, ternyata dengan berdoa mendapatkan kesembuhan ilahi, mendapatkan mujizat. Itu memang ada. Tetapi dari Yesus yang bangkit dengan segala luka-lukanya, hari ini kita belajar bahwa ada juga yang namanya mujizat luka dan penderitaan. Luka kita bisa menjadi mujizat Tuhan ketika luka itu dipakai untuk membangun karakter misalnya. Atau bahkan penderitaan kita pun menjadi mujizat Tuhan ketika penderitaan itu di dalam Kristus kemudian membuahkan banyak hal-hal yang baik. Tetapi seringkali kita menutup mata akan hal-hal tersebut. Kita punya ekspektasi, keinginan, harapan hidup ini nyaman, aman, jalannya lurus kayak jalan tol, sehat terus, happy terus, banyak uang terus, begitu ya. Dan itu memang manusiawi, wajar. Tetapi mari kita belajar bahwa ada mujizat yang berupa sakit penyakit, kesengsaraan, pergumulan, bahkan luka yang tidak bisa pulih secara sempurna. Dan itu juga mujizat Tuhan Yesus. Maka pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdamai dengan luka-luka. Dan ada 3 langkah. Yang pertama, menerima bahwa seperti Kristus kita pun bisa terluka, baik secara raga atau jasmani maupun secara batin. Yang kedua, yuk menerima
bahwa seperti Kristus ada luka-luka kita yang nggak bisa pulih secara sempurna, baik itu luka raga atau jasmani maupun luka batin yang nggak bisa pulih secara sempurna, dan itu semua harus diterima, diolah, bahkan dijadikan untuk membangun kehidupan yang lebih meneguhkan, menguatkan sesama. Contoh, ibu saya itu punya luka di kaki bekas cakaran anak macan ketika saat itu saya masih kecil dan ibu saya menemani bapak saya pelayanan di pelosok sana di Wonosobo. Tetapi dari luka itu ternyata ibu saya bisa membersamai bapak sampai emeritus. Dan hal ini menjadi penguat, luka itu menjadi penguat motivasi bagi saya, terutama ketika saya mau khotbah dari Wonosobo harus ke Kebumen yang jalannya itu wow, nggak ada jalan lurusnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yuk belajar seperti Kristus, mengolah luka-luka kita menjadi sarana untuk berdamai, menjadi saksi juga bagi sesama. Sahabat Kristus, ketika Tuhan mengizinkan kita terluka, mungkin tidak bisa pulih secara sempurna. Mungkin Tuhan sedang memberikan mujizatnya untuk kita, bahwa luka itu menjadi sarana kesaksian, sarana kita bisa berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain. Maka hari ini, yuk kita semua belajar berdamai dengan segala luka, karena Kristus yang bangkit pun tetap terluka. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah,